Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Tujuan kami di sini ialah ingin mempresentasikan hasil kerja bersama kami tentang globalisasi. Perkenalkan, nama saya Hairan Atira Waluna dari kelas 9A nomor absen 13. Perkenalkan, saya Pinta Safira Azalea dari kelas 9A absen 24. Perkenalkan, nama saya Anindita Putri Maharani dari kelas 9A nomor absen 3. Dan perkenalkan, nama saya Tiendra Aisyah Fahmi dari kelas 9A absen 8. Jadi di sini yang pertama ada pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses perubahan di masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini mencakup beberapa aspek seperti sosial, budaya, dan politik. Pengertian globalisasi kemudian dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, globalisasi sebagai internasionalisasi. Globalisasi ini menggambarkan pertumbuhan dalam pertukaran dan interdependensi internasional. Semakin besar volume perdagangan dan investasi modal, maka ekonomi antar negara akan semakin terintegrasi menuju ekonomi dunia, di mana ekonomi nasional yang distinktif dilesat dan diartikulasikan kembali. Selanjutnya, globalisasi sebagai liberalisasi. Globalisasi ini merujuk pada sebuah proses penghapusan hambatan yang dibuat oleh pemerintah terhadap mobilitas antar negara untuk menciptakan ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa batas. Selanjutnya, globalisasi sebagai universalisasi. Globalisasi ini merupakan proses penyebaran berbagai objek ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, globalisasi sebagai modernisasi atau westernisasi. Globalisasi ini dipahami sebagai dinamika di mana struktur-struktur sosial, mobilitas disebarkan ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial. Globalisasi ini mendorong rekonfigurasi geografis sehingga rakyat sosial tidak lagi dipetakan dengan jarak teritorial, batas teritorial, dan juga kawasan teritorial. Selanjutnya, ada proses munculnya globalisasi. Proses globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga komunikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi ditandai dengan adanya teknologi satelit, telepon, dan juga internet. Globalisasi memberikan corak dan dampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di negara berkembang. Proses globalisasi yang berasal dari dunia barat mempengaruhi dan mengubah kehidupan masyarakat negara berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan telekomunikasi akan merombak dan mengubah nilai kehidupan masyarakat negara berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan globalisasi. Perkembangan globalisasi dibagi menjadi 5, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Cina dan India, perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Muslim, dan berkembangnya kebutuhan dan industrialisasi, kolonialisme yang dilakukan oleh Eropa, dan 5, era pasar bebas. Jadi, perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Cina dan India adalah globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri, yaitu tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Saat itu, perdagangan Cina menelusuri negara melewati 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Nah, saat itu juga Indonesia masih dalam pemerintahan kerajaan Hindu dan Buddha. Kedua, perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Muslim, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Muslim mulai dari kawasan Asia dan Afrika. Nah, pada saat itu kerajaan Indonesia juga merubah coraknya menjadi corak Islam. Ketiga, kolonialisme yang dilakukan oleh Eropa. Nah, pada saat ini terjadinya eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Mereka memiliki 3 moto, yaitu God, Glory, dan Gospel. Nah, selain itu tujuan mereka adalah mencari rempah-rempah dari negara asalnya agar mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Tetapi mereka tidak puas dengan hal itu. Akhirnya mereka menanamkan kekuasaannya dengan cara kolonialisme.
Keempat, berkembangnya kebutuhan dan industrialisasi. Nah, industrialisasi dimulai dengan penemuan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt, yang pada akhirnya tenaga manusia pun diganti dengan tenaga teknik mesin uap. Oleh karena itu, industri semakin berkembang dan kebutuhan akan bahan baku juga semakin meningkat, serta pasar juga memunculkan seperti aplikasi-aplikasi super lainnya. 5. Era pasar bebas. Era pasar bebas ini terjadi akibat runtuhnya komunisme yang didukung oleh Uni Soviet. Hal ini semakin menandai bahwa kapital liberalisme lebih kuat dan juga pemenang dari Perang Dingin. Selanjutnya ada wujud arus. Wujud arus globalisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada arus etis berupa mobilitas manusia dalam bentuk imigrasi, turis, eksodus, pengungsi, dan lain-lain. Yang kedua, ada arus teknologi, berupa mobilitas teknologi, munculnya organisasi multinasional dan organisasi transnasional. Yang ketiga, ada arus keuangan, berupa mobilitas penanaman modal asing, investasi, ekspor, dan impor. Yang keempat, ada arus gagasan atau pendapat berupa meningkatnya nilai baru dalam dunia sehingga menjadi isu internasional. Yang terakhir adalah contoh dari globalisasi. Nah, contoh dari globalisasi ini terdiri dari 4 bidang, yaitu di bidang budaya, ekonomi, politik, dan juga iptek. Contoh dari globalisasi bidang budaya adalah kebudayaan asing ini lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri, dan juga tren model dan busana internasional akan lebih banyak yang meminati. Yang kedua adalah globalisasi di bidang ekonomi. Nah, contohnya adalah melakukan jual beli secara daring dapat melalui e-commerce, dan juga untuk membayar barang tersebut dapat menggunakan dompet digital. Nah, yang ketiga adalah globalisasi bidang politik. Contohnya adalah terbentuknya banyak organisasi internasional dan juga menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang terakhir adalah globalisasi di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, serta ada banyak alat dan mesin canggih yang bertujuan untuk membantu kehidupan manusia. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon